Pertama sekali, kami ingin memperkenalkan bahwa program PCA ini adalah program bagaimana umat Islam, terutama para generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah, itu bukan hanya belajar secara teori, tetapi siswa tersebut ketika dia belajar, apakah dia belajar Al-Quran hadis, apakah dia belajar akidah akhlak, fikih, dan ilmu-ilmu lain, kemudian ilmu itu dia amalkan. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pepatah itu bagaikan pohon tak berbuah. Kalau pohon tak berbuah, itu bikin sampah. Nah, ada satu program yang kita gagas, itu namanya program Cinta Quran, yang ini nanti akan kita jelaskan. Insya Allah, program ini kita rancang, kita gagas bagaimana nanti para siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah itu nanti akan mengamalkan ilmu-ilmu ketika dia belajar, kemudian dia amalkan ilmu tersebut dengan bimbingan yang ada pada program Cinta Quran yang nanti akan mewujudkan bagaimana generasi tersebut sebagai generasi Qurani, artinya bahwa para anak-anak kita, para siswa kita tersebut bagaikan Al-Quran berjalan. Jadi baginda Rasulullah itu khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah akhlak Al-Quran. Kita mau nanti anak-anak kita itu bukan hanya dia itu belajar begitu saja, mendapatkan ponten 100 atau 9 ke atas, itu nilai. Apalagi sekarang nilai itu yang ada pada anak-anak kita itu kadang-kadang tidak sebanding dengan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast dimanapun berada, semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast dimanapun berada, alhamdulillah di hari yang mulia ini podcast Fastabiqul Khairan sangat berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena kita hari ini pembina podcast Fastabiqul Khairan langsung turun menyampaikan materi, dan materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dahulu saya sapa dulu pembina kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita tengok pembina kita ini
ada hal-hal yang membuat beda dan ada hal-hal yang membuat menarik. Apa yang membuat menariknya? Dilihat dari segi jasnya, ini menyayangi ataupun bersaing dengan MC sendiri, Ustaz. Kalau kita lihat, jasnya bermotifnya sangat luar biasa, mencarak gitu ya Ustaz ya. Mencarak itu maksudnya hal-hal yang sangat luar biasa gitu. Wah gitu ya. Jadi alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, tak asing lagi pemateri kita hari ini, dan bahkan sudah dikenal di Rokan Hulu, dan bahkan guru kita ini sudah banyak melahirkan generasi-generasi sukses, generasi-generasi yang sangat dihargai orang banyak. Dan juga guru kita ini bukan hanya sebagai seorang guru, namun ustadz kita ini sebagai seorang pendakwah, pernah bergabung di MUI Ustadz ya. Tahun berapa itu Ustadz MUI? Ya, 2000-an. Sudah sampai 2000-an di MUI, sudah pernah bergabung, sekarang di MDI dan juga sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hulu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita hari ini, tema kita hari ini sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Judulnya tentang program cinta Al-Quran. Ya Ustaz ya? PCA, betul. Program cinta Al-Quran. Kalaulah kita dengarkan nanti yang disampaikan guru kita ini sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Saya sendiri sudah merasakan. Karena saya ini adalah salah satu alumni MAN 1 Rokan Hulu tahun 2019 Ustaz. Tahun 2019, dan bahkan saya sendiri manfaatnya memang luar biasa. Alhamdulillah, langsung saja kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Syafri Umar SAG dengan judul PCA Program Cinta Al-Quran sebagai Solusi Ciptakan Generasi Qurani. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita sama-sama pada kesempatan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa hadir dalam suatu rangkaian acara, yakni ini siaran langsung podcast Fastabiqul Khairat, yang mana kita akan berbicara pada sore hari ini sebagaimana disampaikan MC yang ganteng muda ini, Ustadz Aryan Sori, itu bertemakan PCA, Program Cinta Al-Quran, Solusi untuk menciptakan generasi Qurani. Kemudian kita berselawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, pertama sekali kami ingin memperkenalkan bahwa program PCA ini adalah program bagaimana umat Islam, terutama para generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah, itu bukan hanya belajar secara teori, tetapi siswa tersebut ketika dia belajar, apakah dia belajar Al-Quran hadis, apakah dia belajar akidah akhlak, fikih, dan ilmu-ilmu lain, kemudian ilmu itu dia amalkan. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pepatah itu bagaikan pohon tak berbuah. Kalau pohon tak berbuah, itu bikin sampah. Nah, ada satu program yang kita gagas, itu namanya program Cinta Quran, yang ini nanti akan kita jelaskan. Insya Allah
program ini kita rancang, kita gagas bagaimana nanti para siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah itu nanti akan mengamalkan ilmu-ilmu ketika dia belajar, kemudian dia amalkan ilmu tersebut dengan bimbingan yang ada pada program Cinta Quran yang nanti akan mewujudkan bagaimana generasi tersebut sebagai generasi Qurani, artinya bahwa para anak-anak kita, para siswa kita tersebut bagaikan Al-Quran berjalan. Jadi baginda Rasulullah itu khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah akhlak Al-Quran. Kita mau nanti anak-anak kita itu bukan hanya dia itu belajar begitu saja, mendapatkan ponten 100 atau 9 ke atas, itu nilai. Apalagi sekarang nilai itu yang ada pada anak-anak kita itu kadang-kadang tidak sebanding dengan akhlak. Nilainya bagus, tapi anak-anak kita ini jauh daripada pengamalan ataupun isi daripada Al-Quran. Sehingga tidak seimbang. Maka oleh sebab itu kami membuat satu gagasan, yaitu program Cinta Quran ini, bagaimana anak-anak kita yang belajar di bangku sekolah, ini khusus bangku sekolah gini, yang kita buat ini. Jadi itu nanti setelah belajar dia mengamalkan. Nah, amalan-amalan yang dia lakukan seperti sholat, puasa, dan juga ibadah-ibadah lain itu dia laporkan. Sehingga pelaporan tersebut mengikat anak tersebut. Nanti kalau saya laporkan, memang pada awalnya begitu. Kalau saya laporkan nanti saya tidak sholat, ini malu saya. Akhirnya dia sholat. Memang kalau kita lihat, itu ada awalnya itu keterpaksaan. Tetapi dengan membiasakan, mungkin pertama terpaksa. Ini nanti melaporkan sholat, ini sama Bapak Ibu Guru sekali sebulan. Dilaporkan nanti, malu saya sholat. Akhirnya terbiasa. Banyak, tapi tidak semua. Banyak di antara anak-anak kita ini, ibadah itu memang diawali dari keterpaksaan. Tetapi dengan kita suruh, kita kontrol ibadahnya melalui laporan buku PCA namanya. Kalau kita lihat itu bukunya itu ada seperti ini, kartu ini dulu. Ada ini kartu yang dulu. Kalau sekarang ini sudah besar. Dan ini nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu Guru atau termasuk itu wali kelas, laporan ibadah siswa. Kenapa kita lakukan ini? Kita mengingatkan bahwa ibadah yang dilakukan anak, terutama sholat itu, merupakan ibadah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita dilihatkan atau diingatkan dengan satu hadis, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah, fa idza saluhat saluha sairu amaluh, wa in fasadat fasada sairu amaluh. Bahwa yang awal nanti, yang pertama sekali dihitung di yaumil akhir nanti, yaumil kiamah itu sholat. Baik sholatnya, baik anak itu. Kalau rusak sholat, rusaklah anak itu. Maka oleh sebab itu, program PCA ini memang mengevaluasi, kalau dulunya memang sholat. Sholat itu yang utama diperiksa. Baik buruknya anak kita ini, bukan ilmu tinggi, tetapi lihat sholatnya dulu. Nah, kita dulu awalnya memang mengoreksi ibadah sholat, yang dulu kita kuatkan ibadah sholat tersebut. Nah, kalau sudah sholatnya bagus, itu nanti yang lain ngikut itu. Nah, pada program kita berkembang lagi, sehingga sekarang ini yang kita evaluasi bukan sholat saja, tapi sudah poin-poin lain yang nanti meliputi ataupun hal-hal yang dilakukan kehidupan sehari-hari, ibadah anak itu sudah kita perbanyak menjadi 17 item itu. Nah, inilah program Cinta Quran kita. Insya Allah ini nanti akan bermanfaat mengevaluasi ibadah-ibadah anak kita, sehingga bukan hanya teori. Sebab kalau cuma teori, ya itu tadi pontennya tinggi. Pontennya tinggi. Berapa nilaimu? 93 hanya.
Artinya kau kok tak sholatnya? Itu kan lainnya. Sementara kita tidak begitu. Ponten 9 atau umpamanya 9,5 lah. 95. 9,5. Sholatnya rajin. Jadi baru nanti itu ada korelasi bahwa nilai tinggi anak di sekolah itu ada korelasinya dengan nilai di rapor. Ini kita kendaki melalui program yang kita gagas ini, yakni kita buat namanya itu PCA, Program Cinta Al-Quran, suatu solusi menciptakan generasi Qurani yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami rasa itu sebagai pembuka. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Syafri Umar SAG. Namun Ustadz mengenai PCH ini Ustadz. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ustadz. Mungkin ada 4 poin Ustadz yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Yang pertama Ustadz, ini dengar kabarnya Ustadz, dengar beritanya. Karena saya dulu pernah juga ikut dalam, dan saya alumni MAN juga Ustadz. Dengan kabarnya program PCA ini sejak tahun 2021 Ustadz. Kalau tahun 2021 berarti kan sudah sekitar 23 tahun ya Ustadz. 23 tahun. 23 tahun programnya. Jadi bagaimana sejarah yang betulnya Ustadz? Kok bisa gagasan PCA ini kok bisa muncul gitu Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sebelum kita bercerita sejarah awal, ini alhamdulillah ini para pemirsa sekalian, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, sahabat saya Ustadz Haji Zulkifli Syarif MPD, beliau itu mendukung program ini. Akan itu kalau kita lihat buku itu dia tanda tangan itu. Begitu juga kamat kita, Ibu Dewi Samiwardani MPDI. Itu mendukung. Jadi di buku kita itu sudah ada tanda tangan beliau di situ. Artinya sudah didukung menjadi program sekolah. Dan ini udah resmi nih jadi program sekolah. Dan alhamdulillah lagi berkat dukungan daripada kamat kita pada saat itu dan juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, itu diresmikan oleh Pak Kanwil itu. Alhamdulillah. Jadi diresmikan itu pada hari Jumat, Jumat Berkah. 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah bersamaan dengan 6 Oktober 2023. Jadi kalau kita lihat ini program PCA kita bukan lagi levelnya kabupaten tapi sudah provinsi. Dan insya Allah ini nanti akan kita kembangkan bagaimana ini jadi program provinsi ataupun bahkan nasional. Insya Allah. Nah, tadi pertanyaannya tentang sejarah gagasan awalnya. Tadi tahun berapa dibilang situ? Tahun 2001 saya. 2001 ya. Iya, 2001. Ya, betul. Kita terutama sekali kami dulu mengajar di MA Al-Hidayah. Ketika mengajar, kami mengajar Quran hadis. Di situlah kita melihat bahwa bagaimana nanti siswa-siswi tersebut mampu mengaplikasikan keilmuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika kami 2001 dia mengajar dan kita tawarkan kepada sekolah tersebut, ini ada program mengevaluasi ibadah anak, bagaimana korelasi daripada keilmuan yang dia pelajari tersebut itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Anak itu baik, nilai rapornya baik, anak itu baik. Ini artinya apa? Sinkron. Nah, pada tahun 2001 dan sampai sekarang itu tetap berjalan. Tapi kita membuka lembaran lagi nih Ustaz. Iya Ustaz. Rupanya program ini kita gagas itu pada tahun 92. Oh 92. 92 berapa tahun itu? Lebih kurang 30-an ya. Itu ketika kita mengajar dulu di MDA. Jadi kita sampai kuliah dulu. Sampai kuliah. Itu mengajar anak-anak mengaji.
Kemudian kita motivasi anak tersebut bagaimana supaya sholat. Sehingga anak itu setiap bulan itu melaporkan sholatnya. Waktu itu kita evaluasi itu kalau tidak salah, ibadah sholat anak kemudian membaca. Nah mereka begitu semangat sholat. Dan ketika sholat diparah oleh orang tuanya. Jadi dilaporkan setiap bulan itu. Kemudian juga membaca. Membaca kalau seandainya anak-anak membaca tamat satu buku, tolong ditulis judulnya apa, mulai membaca dan tamat membaca. Akhirnya anak itu semangat. Dan itu kita mulai pada tahun 92. Ya tahun 92 itu lebih kurang ya 30 tahun ya. 32 tahun. Ya, masuk 32. Dia sudah lama. Jadi bekal daripada gagasan awal tahun 92 ketika kita kuliah dulu, ketika masih aliyah itu. Saya dulu di MAN 1 Pekanbaru. Ini sama dengan Ustadz Fidaus, ini alumni kami ini. Tapi tidak jumpa ya. Ustadz tahun berapa itu? Tamatnya. Ya, Mas. Oh 97. Saya 91 itu sudah 91 92 sudah kuliah. Jadi tahun 91 sudah ya 90 sudah tamat itu. 91 ya. Nah, jadi istilahnya bahwa program ini ketika kita tawarkan kepada anak-anak kita semangat dia membaca buku, kemudian mengaji, dan inilah yang kita tawarkan hari ini sehingga ketika kita pindah ke Rokan Hulu pada tahun 2000 kalau tak salah. Tahun 99 itu sudah mulai pindah ke Rokan Hulu dan 2001 kami lulus pada guru kontrak namanya. Ada orang bilang GTT, guru tidak tetapnya. Dan itu alhamdulillah kita diangkat menjadi ASN ya, pegawai negeri. Nah, ini tetap berlanjut nih program ini. Jadi tahun 92 sampai tahun 99 kemudian kita pindah ke Rokan Hulu. Ketika mengajar di MA Al-Hidayah dulu. Dulu MAN itu belum ada. Jadi MA Hidayah itu kemudian dibuka lagi MAPN, kemudian baru menjadi MAN 1 Rokan Hulu. Jadi sekarang ini saya bertugas di MAN 1 Rokan Hulu, sudah membina PCA ini Ustadz sekitar kalau tahun 2009 berarti lebih kurang 14 tahun ya. 14 tahun. Ini kita bina. Dan alhamdulillah anak-anak kita walaupun seperti apa berjalannya sukses atau tidaknya ini adalah tergantung kepada komitmen kita membina ini. Dan alhamdulillah anak-anak kita yang kita bina melalui program ini ya tentunya ada perubahan. Nah, dari mana kita tahu ada perubahan? Kita ukur dari korelasi ketika dia itu nilainya bagus, ada korelasinya dengan ketaatan beribadah. Kenapa? Karena kita evaluasi ada nilai tertentu. Sehingga kita di akhir tahun kelas 3 itu kita ranking. Kita ranking itu. Jadi sholatnya itu ada tidak tinggal, kemudian sholat berjamaahnya, sholat ke masjidnya, termasuk membaca Qur'annya, sholat. Dan ini ada 17 item dan nanti ini akan kita paparkan ya nanti di pertemuan nantinya. Jadi Ustadz, masalah apa tadi itu Ustadz, izin Ustadz ya, masalah rankingan itu. Jadi ini saya bukan ria pula nih Ustadz. Bukan ria pula. Jadi dalam rankingan itu saya ini alhamdulillah Ustadz dapat juara 1 Ustadz di antara yang 10 besar itu. 10 besar. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Betul pemirsa sekalian. Jadi ini siswa kita. Ini Ustadz muda nih. Ustadz Ari Ansori sudah tamat. Alhamdulillah. Beliau ini ketika di MAN itu alhamdulillah berprestasi, dan ketika kita ranking tentang ibadah dan nilainya itu dapat ranking pertama pada evaluasi program Cinta Quran. Alhamdulillah. Selamat dulu kan. Ini sudah lama di rahasia kesuksesan. Rahasia. Dan kalau mau lebih tahu lagi seperti apa program ini, tanya sama beliau tuh nanti. Iya. Kalau tanya sama saya tentu yang elok-elok yang saya sampaikan. Iya kan? Iya.
Ibarat orang jual kecap kan, kecap itu pasti nomor 1 kan. Nomor 1. Kalau dibuat nomor 2, tak laku Tak dia kan. laku dia, Ustaz. Iya, iya. Jadi Oke. alhamdulillah ya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pertanyaan kedua Ustaz, jadi dalam program PCA itu ada motonya Ustaz. Nah, yang saya moto ini kan penyemangat. penyemangatnya. Kalaulah disebut moto, itu bagaikan gulai pakai Ajinomoto ya. Ada semangat. Ada semangatnya Ustaz ya. Iya. Jadi ada motonya Ustaz. Yang saya ingat Ustaz kan, takkan kubiarkan waktu berlalu walaupun sedetik kecuali ikra, zikir dan hal-hal yang bermanfaat lainnya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati nih zaman sekarang ini menyebut ini itu, nah hati-hati, kita perlu juga jelaskan. Menyebut ini ridho Allah Subhanahu wa taala berarti Allah. Jadi kita tidak ada hubungannya dengan pilkada atau pilpres ya. Ini nanti diterjemahkan orang macam-macam nih Ustaz. Kan tadi begini Ustaz. Tadaus. Dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ini artinya kita menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu yang esa ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan zaman sekarang ini pilkada, pilpres ya. Jadi pertanyaannya Ustaz, apa saja poin-poin program yang ada di dalam PCA itu dan bagaimana solusi di akhir zaman sekarang ini Ustaz mengenai tantangan akhir zaman bahwa banyaknya generasi-generasi ini yang rusak sehingga mengarah kepada Quran nih Ustaz. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya ini sudah mulai masuk kepada materi daripada program PCA ini. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dulu namanya itu kita masih ingat ini banyak perubahan Ustaz. Nggak salah kartu itu sudah ada 7 kali perubahan. Yang dulu namanya mungkin di awal itu namanya ya KPI, Kartu Prestasi Ibadah. Jadi sudah berubah-ubah sekarang ini prestasi ibadah anak itu dirangkum dengan program cinta Al-Quran. Bagaimana nanti program ini kita ini cinta kepada Quran itu betul-betul cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang diaplikasikan di dalam kehidupan. Bukan hanya kita cinta Quran itu membaca dengan suara yang nyaring, ikut MTQ-nya. Karena Ustaz sendiri itu peserta MTQ dulu tuh. Pernah waktu di Pekanbaru kan, pernah, dan di Rohul pernah peserta. Tuh. Jadi kita tidak hanya membaca dengan seni qiraahnya, dapat juara 1, juara 2. Itu kan sebagai apa namanya itu baru teori. Prakteknya gimana? Ya amalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran itu sehingga baru terwujud generasi Qurani. Generasi Qurani ini kita tujukan kepada evaluasinya kepada anak-anak kita yang sedang dalam bangku sekolah. Apakah anak-anak itu saja yang akan menjadi mengamalkan Quran itu? Tidak, kepada kita semua. Cuman evaluasi ini bisa kita jangkau karena anak itu duduk di bangku sekolah, tingkat keterikatan anak itu dengan kita, sekolah dan guru itu tidak bisa dielakkan. Ya, kamu bawa ini pakai kartu dan anak-anak kita ini pakai kartu. Nah, ada 17. Ini 17 ini kita rancang ini seperti ada pula persamaan, ada ibarat sholat itu 17 rakaat, ada 17 Ramadan, ada 17 Agustus. Kita tambahkan satu lagi ini 17 kompetensi siswaman, yaitu tentang PCA nih. Jadi ada 17 kompetensi kemampuan anak itu nanti akan dia miliki. Coba anak-anak kita itu kalau nanti tamat, terutama tamat sekolah, anak-anak itu dituntut oleh orang tuanya itu anak yang soleh-soleha. Nah, bagaimana perwujudan itu? Kita akan sampaikan yang ada 17 poin. Pertama, nanti anak kita itu akan mampu dan cinta melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Tidak ada tinggal. Coba kalau tinggal, itu nanti akan sumbing. Karena begini, saya masih ingat tuh Ustadz, Ustadz almarhum Ustadz Bugis. Itu di tahun 80-an itu Ustadz kondang. Tuh. Dia bilang, kita ini, nama kita Islam ini, itu ada 5 huruf itu. Berarti Islam, I-S-L-A-M. Jadi Islam,
itu diawali dari Isya, sholat Isya. Maka sholat Isya jangan tinggal. Kalau tinggal Isya nanti I-nya tak ada. Maka agama kita waktu itu Islam. Nggak pakai I kan? Jadi ini saya ini pakai tangan ya Ustaz. Jadi I itu Isya. S itu subuh. Coba kalau subuh umpamanya tidak sholat. Apa yang dibaca nanti itu? Lam. Alam kan? Subuh tak sholat, Isya tak sholat. Kemudian L ini itu luhur. Luhur itu kalau bahasa Melayu luhu. Padahal kemudian kita lihat luhu itu yakni luhur. Luhur itu ketika matahari di atas kepala kita. Berarti sholat zuhur itu. Zuhur. Jadi tidak Z itu tapi luhur. Luhur. Kemudian A asar. M maghrib. Nah, baru kita sempurna memberi nama pada hari itu Islam itu dibangun dari sholat yang 5 tadi. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jangan tinggal. Nah, ini program pertama bagaimana anak-anak kita itu tidak meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, di samping anak tidak meninggalkan sholat, anak tersebut melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu kelipatannya 27 derajat. Sholatul jamaah tafdulu min sholati fardhi bi'ashrina darajah. Kan itu. Artinya apa? Sholat berjamaah itu kelipatannya 27 derajat. Nah, tentu kita bagaimana anak tersebut mampu sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, anak itu bisa nanti cinta sholat ke masjid. Subuh kita ini untuk memberikan evaluasi di samping anak itu berjamaah. Subuh ke masjid enggak? Itu program yang kedua. Yang keempat, itu ada sholat sunnah. Kita evaluasi di sini bagaimana anak-anak itu cinta sholat duha dan tahajud. Tentu ini evaluasi. Kemudian yang kelima, itu anak itu mengevaluasi puasa Ramadan. Karena selama ini kita kadang-kadang begini, lupa mengecek apakah ada tinggal puasanya. Jadi sini dilaporkan. Kalau dia penuh puasa dia laporkan. Kalau nanti ada tinggal itu dikodo. Jadi kalau dikodo itu nanti nilainya kembali kepada 100. Tinggal puasanya sehari kemudian dikodo sempurna lagi. Ini kita nilai semua. Kemudian yang kelima, itu anak itu nanti akan cinta puasa sunnah. Kita ambil Senin Kemis dan puasa sunnah lainnya. Kemudian anak-anak kita dalam program ini itu cinta membaca Quran. Kita beri target itu sekali setahun lah hatam. Itu target tuntutan kita. Lalu kalau ada anak kita yang hatam lebih dari 1 kali, itu kita berikan poin atau nilai. Kemudian yang ke-8, itu anak-anak itu di samping dia membaca Quran, kan tadi hatam kan. Kalau hatam itu tidak sempat baca terjemah itu. Saya yakin kita kalau cuma sering hatam, tidak tahu arti, maka kita lanjutkan yang ke-8, yakni siswa itu membaca terjemah dan tafsir. Jadi kita nanti anak itu baca, walaupun seayat. Contoh, dibacanya umpamanya surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca itu dari bismillah. Bismi, bi dengan, ismi nama, bismi dengan nama. Bismillah dengan nama Allah. Rahman, pengasih. Rahim, penyayang. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Jadi anak itu tahu dia yang dibaca. Belum lagi masuk surah Fatihah ayat yang pertama itu bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, hamid. Segala puji, alhamdu. Lillah, li bagi Allah, Allah. Lillah bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbi, Rabb, Tuhan, Rabb atau pemilik. Rabbil alamin, Tuhan pemilik semesta alam. Jadi anak-anak kita itu menerjemahkan perkata sehingga ayat-ayat Quran tersebut memang setelah dibaca paham artinya. Dan ini target kita ya kalau dia bisa hatam 3 tahun itu sekali, alhamdulillah itu. Ini berkelanjutan. Sampai kapan kita berhenti baca Quran? Tidak ada. Sampai kita tidak bisa lagi membaca. Bahkan ketika sakaratul maut pun kita zikir dan membaca ayat suci Quran. Ini membiasakan. Kemudian yang ke-9, tadi kan menanyakan program apa saja. Ada 17 ini. 17 ini ya. kalau lama ini tidak apa-apa nih, Ustaz. Baik, yang keberapa lagi nih Ustaz? Ke-10. Yang ke-9 lagi. 9. Itu anak-anak kita itu melaporkan hafalan sajadahnya. Anak-anak semangat tuh.
Kenapa? Surat Sajadah dan Al-Insan itu jadi sunnah Nabi, yakni ketika subuh Jumat itu kita sujud tilawah itu. Jadi anak-anak man lah khususnya itu tamat man itu sudah bisa jadi imam. Itu target kita. Kemudian yang ke-10, anak-anak kita diusahakan paling tidaknya itu menghafal 1 juz sama. Tapi ada anak-anak kita itu yang melanjutkan hafalannya ketika di pondok pesantren masuk man, ini kita khususkan man dulu. Karena kita sebagai contoh daripada PCA-nya ada di man 1 Rokan Hulu. Jadi anak-anak kita tuh di samping juz sama hafal, Ustaz, Iya, Ustaz. dia juga ada yang menghafal 30 juz. Dan siswa man kita ada yang hafal 30 juz itu melanjutkan. Karena di man kita ada pembinaan tahfiz itu ada. Alhamdulillah. Ini sahabat kita dan kami bersama-sama membina anak dalam tahfiz. Sekarang ini diamanahkan koordinatornya Ustadz Wahyudi. Wahyudi Irawan ya. Wahyudi Irawan. Ini MPD insya Allah ini sebentar lagi. Ya, Ustadz Wahyudi. Ya. Kemudian yang ke-11 itu anak kita itu berusaha mencintai nanti hadis arba'in. Karena di dalam hadis arba'in ini Ustaz, apalagi di hadis pertama itu tentang niat. Niat ya, Ustaz, ya. Jadi anak-anak kita tuh dengan semangat menyetorkan hadis arba'in sambil memahami maknanya. Ini kita nanti ada anak-anak kita tuh berusaha bagaimana mencintai tentang hadis arba'in ini. Ya bagi yang sudah hafal kita catat dia sudah hafal. Ya kalau memang tidak mampu menghafal ya apa boleh buat kan. Cuman kita memberikan evaluasi bagi anak-anak kita yang dobit, yang kuat hafalannya Ustaz, itu yang hafal hadis arba'in kita beri nilai. Kemudian nilai-nilai setiap item itu dijumlahkan. Dan jumlah itulah yang nanti akan di-ranking menjadi 10 besar. Termasuklah menghafal setoran hadis arba'in ini. Jadi anak-anak kita sudah banyak itu yang menyetor hadis arba'in ini. Mudah-mudahan nanti jadi berkah. Terutama hadis yang pertama tentang niat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu memang niat itu. Bekerja kita niat. Bahkan ibadah kita sekalipun itu niat. Kalau niatnya mau dipuji calon mertua, ada tuh sholatnya tuh Allahu Akbar. Kayak 17 tahun di Mekah itu. Rupanya ada calon mertua di belakang. Ini niat. Maka niat itu diluruskan. Jadi anak-anak kita yang menguasai tentang niat tersebut. Kemudian Ustadz, yang keberapa lagi? Yang ke-12, anak-anak kita itu membaca buku. Jadi anak-anak kita dilatih itu membaca buku itu terprogram. Jadi dibaca sampai halaman sekian Ustadz. Pertama judul buku kita nanti akan ada bimbingan judul bukunya apa. Pengarangnya siapa. Kemudian jumlah halaman dan mulai membaca, tamat membaca. Jadi kalau tamat membaca buku, kita lihat jumlah halamannya mungkin ada 100. Tapi kalau jumlah halaman cuma 3 lembar itu enggak mungkin kan. Jadi jumlah halaman kita tengok aja. Ada penilaian. Berapa buah buku yang ditamatkan selama dia belajar. Kadang-kadang kita ini di era globalisasi ini malas membaca. Sehingga nengok HP itu sampai pendek tunjuk tuh. Ustaz, saya tengok tunjuk Ustaz. Ini kan ini telunjuk saya ini pendek entah gara-gara mencuas HP enggak tahu lah kan. Nah ini. Jadi siswa-siswi kita itu kita bimbing bagaimana cinta membaca. Saya teringat seorang ulama kita ketika berguru, Ustaz. Jadi kalau dulu mau berguru itu melapor. Ya Tuan Syekh, saya mau berguru kepada Tuan. Jadi diberikan syarat, boleh berguru kepada saya. Tidak salah Imam Syafi'i ini ya. Saya mau berguru. Syaratnya ada. Ada karangan guru itu bukunya tebal, setebal Al-Quran itu. Apa dia bilang? Kau tamatkan dulu membaca karangan saya, baru berguru sama saya. Kan itu. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Apa dia bilang melalui utusannya? Tolong sampaikan kepada Tuan Guru, alhamdulillah saya bukan hanya tamat membaca, tapi saya sudah menghafal isi kitab itu. Nah kita lihat di situ, cinta membaca. Kalau berguru udah tamat, dia sudah hafal, tapi masih juga mau berguru,
kepada orang yang mengarang buku itu luar biasa orang dulu mau belajar. Jadi di zaman sekarang, para pemirsa sekalian, kita janganlah berharap kepada anak-anak kita itu nilai tinggi, tapi nilai tersebut adalah nilai karbit. Ini, jadi perlu membaca. Makanya kita lihat, sudah berapa tamat membaca buku. Ini, biarlah dikatakan orang kutu buku daripada kutu loncat. Kutu buku enggak apa-apa. Artinya kita cinta membaca. Itu dia. Ada di sini kita akan bimbing nanti anak-anak kita bagaimana cinta membaca. Dia laporkan buku apa yang dia baca. Apa yang dia baca selama dengan pelajaran. Kemudian yang ketiga, buku yang bermanfaat. Jadi boleh buku yang tidak ada hubungan pelajaran, tapi ada manfaat. Memberikan manfaat bagi siswa tersebut. Kemudian yang ke-13 itu anak-anak akan diajarkan khutbah atau ceramah nanti. Bagaimana anak-anak kita pulang kampung nanti itu bisa ceramah. Kemudian yang ke-14, anak-anak kita, program kita bagaimana mampu menyelenggarakan fardu kifayah. Jadi nanti kalau orang tuanya meninggal, Anda usahlah diupah-upah dia orang lagi. Tolong ayah saya ini. Anak kita itulah yang akan disuruh menyelenggarakan fardu kifayah tersebut. Itu sehari kan? Yes. Insyaallah. Kalau nanti demikian itu orang tua kita kalau memasukkan ke sekolah itu senang hatinya. Dalam hatinya, besok kalau meninggal aku anakku lah yang akan menyelenggarakan. Alhamdulillah. Nah insyaallah ini kita dimansaturkan dulu. Itu kita targetkan. Tamat man, bukan hanya tamat man. Ketika di man itu kita usahakan sudah mampu menyelenggarakan fardu kifayah melalui program Cinta Al-Quran ini. Nah ini. Kemudian yang ke-15 itu anak-anak kita itu bagaimana pasif membaca doa. Walaupun dituduh kita ini tukang doa, tapi tak apa-apalah. Ya, nanti balik kampung itu suruh berdoa, itu apalagi tamat man, itu tolong doa lagi. Saya pernah membaca satu riwayat, Ustaz. Jadi karena tidak pandai baca doa, lalu suatu ketika disuruhlah dia baca doa. Jadi apa dia kata? Terpaksalah dia, tidak apa dia doa. Dia baca begini, Allahumma luqa' lali, amin kata orang tu. Luqa' lali. Allahumma luqa' lali, amin ya orang. Allahumma luqa' lali, amin. Sudah itu lari dia dari pintu dekat imam tu. Hampir 3 bulan dia tidak sholat, malu dia. Sangka jamaah tu luqa' lali itu luqa' itu kol-kolah. Kol-kolah kubro, luqa' lali. Kiranya luqa' lali itu dalam bahasa kita, lupa saya. Lupa, ya. Jadi jangan sampai nanti demikian, apalagi alumni man itu, jangan sampai nanti tidak pandai membaca doa. Makanya kami sekarang di sekolah itu Ustaz, selesai kalau saya imam, itu doa itu anak-anak. Bukan berarti imam tidak bisa, tetapi mendidik anak-anak kita itu secara bergiliran membaca doa. Itu kita harapkan. Jadi senang hati kita mendengar anak-anak kita itu jadi imam di mana-mana. Ada alumni kita ini imam di Padang Masjid Al-Hakim. Ustadz Nanang ya. Itu alumni man itu. Iya, bukan. Islamik ya, dari Islamik. Tetapi artinya apa? Kita senang orang tuanya itu mendengar anaknya jadi imam, itu sudah senang. Alumni ISK ya. Tapi kita mendengar kabar kalau kita ke Sumbar, Ustaz, singgah di Masjid Al-Hakim ya. Al-Hakim. Pergilah ke sana tuh, disambut dengan baik. Luar biasa itu. Kita mengharapkan anak-anak kita itu adalah sebagai imam nanti itu di kemudian hari. Artinya ketika dia sudah saatnya menjadi imam. Ya. Amin. Kemudian tadi doa. Kemudian yang ke-16, anak-anak kita itu bersilaturahim. Apa mana silaturahim itu? Itu pada buku tuh, itu sesuatu dianjurkan mencatat nama-nama keluarganya. Keluarga sebelah ayah. Siapa nama ayah, ranji keturunannya, dari atuk, ayahnya, atuk, uak, sampai kakak beradik, ditulis semuanya. Yang sudah meninggal kasih kode almarhum. Apa tujuannya? Itulah keluarga ayah kita tuh sedapat mungkin kita catat. Keluarga ibu, catat semua. Jangan nanti tidak tahu siapa nama kakek kita. Maka di buku ini Ustaz, itu kita buat itu namanya itu pakai bin.
Jadi di sini nama contohnya saya Sapri bin Umar bin Kato. Itu artinya apa? Itu kakek saya. Ada anak-anak kita itu lupa dia nama ayahnya, nama kakeknya. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan siapa nama kakek kita. Jadi nama keluarga ayah, kita tulis itu semuanya. Keluarga ibu. Kemudian nama famili. Famili harus itu. Jangan nanti tidak tahu famili. Siapa saudara ayah. Apalagi atuk kita mungkin nikahnya lebih dari satu kan. Kalau dulu Ustaz, pergi dia kota ini ada istri. Dan itu harus diperkenalkan. Berarti seayah. Jangan nanti pergi merantau atau mau menikah, kiranya satu ayah. Maka orang tua yang punya istri lebih dari satu di daerah-daerah itu perkenalkan itu. Nanti, jangan dirahasiakan, takut nanti rupanya saudara. Ini, jadi kita perkenalkan keluarga kita. Jadi famili catat. Tetangga, catat itu nama tetangga. Apa gunanya tetangga? Tetangga ini penting. Kalau kita pergi bekerja, itu tetangga yang jaga rumah. Nah, kalau sekarang kita mengontrak satpam itu berapa sebulan? Ini tetangga. Kalau dulu Ustaz menjemur kain, itu kalau tidak tetangga yang menyelamatkan basah, alamat tak berkain. Iya, maka tetangga itu jangan diremehkan. Siapa tetangga sebelah rumah, kiri, kanan, muka, belakang, bahkan Nabi mengatakan, tetangga itu 40 rumah. Tapi kalau ada tetangga jumlah 41, jangan pula lah kau kata Nabi 40-nya kau pindah. Tidak, maksudnya 40-an ini adalah merupakan ukuran tetangga kita. Catat itu. Kemudian yang kelima, kita catat di buku itu sahabat karib. Kawan kita begelut, kawan kita begamu mandi di sungai, loncat-loncat. Kadang tak pakai baju tuh. Itu indah itu. Kawan waktu kita SD, waktu TK, SD, waktu SMP, sampai waktu kuliah, sampai kawan-kawan sahabat karib yang kita jumpai, mungkin ketika kita ada usaha, kawan bisnis dan lain sebagainya, itu sahabat karib. Kita catat di buku ini. Artinya apa? Ini mendidik kita adalah membuat nama-nama orang yang berjasa pada diri kita. Kenapa? Kesuksesan kita itu karena bantuan orang lain. Hidup kita ini tidak bisa sukses sendiri. Bahkan senyum pun tak bisa sendiri, Ustaz. Minimal senyum kepada anak kecil. Kalau senyum seorang, ini bilo konenya kok kan. Tapi sekarang Ustaz di zaman teknologi banyak orang senyum sendiri melalui HP. Awak pikir dia senyum sama awak. Rupanya dia udah gelak-gelak, ketawa-ketawa sama orang lain lewat HP kan. Ini zaman sekarang Ustaz. Tapi yang bahayanya senyum menengok istri orang Ustaz. Iya, itu bahaya lagi tuh. Betul nih Ustaz muda nih pandai pula dia lagi dari awak kan. Jadi ini keberapa tadi Ustaz? Ke-16. Kemudian yang terakhir kita mengevaluasi setelah 16 item itu anak itu apa katanya bertungkus lumus, mengamalkan ilmu, belajar, dia praktekkan, tentu ada nanti anak itu memang disebut sebagai orang disiplin, maka dia nanti berprestasi. Apa prestasinya? Ya banyak itu. Ada dia juara dalam lomba, ada dia itu memimpin organisasi, semua yang dia dapatkan selama di sekolah itu, dia buatlah laporannya, yakni kalau ada sertifikat kumpulkan. Dan ini ada nilai. Maka ke-17 item ini kita ranking, kita nilai yang tertinggi, itulah nanti akan kita tampilkan ketika perpisahan kelas 12 atau kelas 3. Dan itulah yang luar biasa, akan dapat nanti 10 besar terbaik program Cinta Al-Quran menuju generasi Qurani, termasuklah Ustadz kita ini ranking pertama pada tahun berapa itu? Tahun 2019. 2019. Luar biasa. Kita berikan aplusnya. Insya Allah. Kami rasa itu jadi program kita. Yang 17 ini jangan menakutkan. Kita menerima laporan daripada ibadah anak. Kita tidak, kalau tidak hafal ini nanti tidak naik lah. Tidak demikian. Tapi kalau ada anak kita yang sukses menjalankan program ini,
kita inventarisir ini Iya. payah pula nyebutnya ini. Kita kumpulkan prestasi anak, inilah anak kita, hasil belajarnya secara keilmuan, secara teori, dan dia amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin Ustaz. ya Allah. Itu Ustaz kira-kira ya. Ya, alhamdulillah Ini Ustaz. agak panjang atau agak pendek, tidak tahu lah kan. Jadi Ustadz, ini kan program-programnya kan ini hanya yang saya dengar kan, apakah hanya tertuju kepada siswa? Apakah bisa untuk orang banyak Ustadz, masyarakat itu orang yang tidak sekolah ataupun bagi masyarakat umum gitu Ustadz? Ini nampaknya pertanyaan ini sangat menyentuh nih. Karena mungkin orang tua yang anaknya putus sekolah atau tidak sekolah lagi tentu mau juga dievaluasi bagaimana menjadi generasi Qurani. Nah, sekarang target kita sekarang ini baru anak-anak kita yang masih di bangku sekolah. Ini bisa kita evaluasi nih Ustaz. Bama SD. SD bagaimana anak-anak kita ini rajin sholat, rajin ibadah. Evaluasi, buat laporannya. Kalau dia sholat nanti para orang tua. SD, jadi SD itu tidak perlu sampai 17. Umpama tergantung kepada sekolah itu mau dievaluasi berapa. Umpama sholat aja nggak apa-apa, sholat ya udah. Sebab kalau udah sholat itu sukses, yang lain bagus itu. Kalau tingkat SMP, MTS itu ada. Nah, tingkat SLTA kita buat 17. Apakah 17 ini harus semuanya? Tidak. Tergantung kesepakatan daripada sekolah itu dalam mengevaluasi anak-anak. Di MTS dulu saya tengok waktu anak saya di MTS itu waktu Pak Afdison itu. Haji Afdison itu membuat ada evaluasi sholat itu. Dan sekarang kepalanya Ibu Dewi Samia Wardani MPD itu tetap mengevaluasi. Dan Ibu Dewi ini dulu dialah yang mengesahkan ataupun ketika jadi kepala dulu program Cinta Quran itu ada tanda tangan itu, ada menyetujui termasuk Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu Bapak Haji Zulkifli Syarif MA ya. Itu saja. Jadi target kita entah nanti ada program nanti ini sifatnya klasikal. Karena mengevaluasi itu hendaklah anak itu memang ada di dalam ruangan yang bisa kita buat nanti laporannya. Tapi kalau anak-anak itu umpamanya putus sekolah, kalau dia mau buku ini, buat umpamanya melalui program remaja. Jadi setiap remaja itu kasih buku. Kalau dia nanti sholatnya tidak ada, dia laporkan. Nanti melalui pengurus masjid, bahwa remaja kita yang terbaik melaksanakan ibadah ini itu beri ranking. Kasih nanti hadiahnya umroh. Rewardnya itu kan. Reward umroh. Kalau enggak penuh masjid musola itu, mau awak bertaruh potong kuku, Zat. Jangan potong telinga. Potong telinga ini bahaya nanti awak nak nguping juga kan. Ya. Demikian Ustaz ya. Jadi alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencinta podcast. Ini Ustaz sebagai kesimpulan ya Ustaz ya, karena sudah panjang lebar yang Ustaz sampaikan. Jadi kami minta kepada Ustaz memberikan kesimpulan dan harapan ke depannya agar program Cinta Al-Quran ini dapat dilaksanakan baik itu dalam tingkat sekolah ataupun nanti dalam tingkat secara umumnya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Para pemirsa, para sahabat sekalian, kaum muslimin wal muslimat, program Cinta Quran ini kita gagas untuk mewujudkan generasi Qurani. Kami berharap para pemirsa, terutama sekolah-sekolah yang ada, terutama di Rokan Hulu ini, yang ingin program ini bisa untuk mengevaluasi siswanya, siswa-siswi, kita siap untuk membantu bagaimana di sekolah tersebut siswa-siswi terevaluasi. Kemudian kepada pimpinan daerah ataupun Bapak Kementerian Agama, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dan juga Bapak Bupati, kalau memang program ini adalah satu alternatif untuk mewujudkan generasi kita, generasi yang Qurani, yang taat kepada Allah, menjadi generasi yang soleh-solehah, kita bisa program ini kita presentasikan dan kita jadikan sebagai program di tingkat sekolah, di tingkat madrasah, kabupaten,
Sehingga tanggung jawab kita terhadap anak-anak itu bukan hanya tanggung jawab sendiri guru, tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Terjadinya di zaman sekarang ini adalah zaman edan, kata orang Jawa. Di mana pengaruh-pengaruh itu kalau dulu kita nonton TV, beramai-ramai hitam putih itu rombongan, tahu-tahu ditutup pintu, nggak jadi pulang kita. Jadi dulu sulit menonton. Jadi pengaruh anak-anak kita dulu sulit. Kalau nak nonton hitam putih itu Ustaz. Kadang-kadang sedang menonton habis pula baterai. Baterai aki itu. Kalau sekarang ini anak-anak kita memang pura-pura nengok buku dia. Dari luar, rajin anak aku membaca nih. Walaupun di dalam udah ada HP. Tak jadi dia membaca buku. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti anak kita terpengaruh. Kita didik anak kita, terutama yang di bangku sekolah ini melalui program Cinta Al-Quran. Ada satu motonya tadi Ustaz. Ya. Takkan kubiarkan waktuku berlalu walau sedetik. Kecuali Iqra, membaca, zikir, ingat Allah, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, tantangan zaman insya Allah bisa kita atasi secara bersama. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah ya kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anaknya yang tingkat SMP, yang tingkat sanawiyah, dia boleh bergabung di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rokan Hulu, karena saat ini Madrasah 1 Rokan Hulu sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 26 April 2024, dan ini gelombang pertama. Jadi Bapak Ibu kalau ingin merasakan nikmatnya menjalani item-item di program Cinta Al-Quran, masukkan anak-anak kita, generasi kita, baik yang tingkat SMP, baik yang tingkat sanawiyah, agar anak kita menjadikan generasi Qurani ke depannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.